Dengan ekspresi ketakutan, Fu Xingqing berkata, apa kalian tidak takut dengan leluhur tua Liu Tai? Dan serangan dinasti Zhou besar kali ini nampaknya juga ulah kalian, bukan? Leng Pogong tertawa keras. Dia menyipitkan matanya dan berkata, Liu Tai, siapa yang takut dengan orang tua yang sakit itu? Sebentar lagi dia juga akan mati. Dan memang benar kami juga yang telah menghasut dinasti Dazhou. Kemudian Leng Pogong melirik Mo Tianming dan berkata, leluhur tuamu, sepertinya informasi yang kamu sampaikan memang benar. Hahaha. Sebelum tawa aneh itu selesai, Mo Tianming tiba-tiba meledak dengan aura esensi sejati yang menakjubkan. Dia membanting tangannya dan menghantam jantung Leng Pogong seperti kilat. Duar! Leng Pogong menyemburkan seteguk darah dan meraung. Mo Tianming, apa yang kamu lakukan? Leng Pogong memuntahkan darah. Semua organ dalamnya terguncang. Yan Wuji dan dua lainnya juga mulai bereaksi. Sosok Mo Tianming bergetar seperti kilat dan langsung berdiri di sisi Fu Xingchen. Leng Pogong buru-buru menelan pil penyembuhan. Setelah itu dia menatap Mo Tianming dengan marah dan dia berkata, Mo Tianming, mengapa kamu melakukan ini? Fu Xingchen berkata, Leng Pogong, tidakkah kamu mengerti? Mo Tianming ini tidak punya niat untuk bergabung denganmu sama sekali. Di bawah, Qin Chen mengusap darah dari sudut mulutnya. Sambil tertawa, dia berdiri dengan bangga, seolah tanpa cedera sama sekali. Zhu Qingfeng dan yang lainnya juga ikut tertawa. Mereka bertiga langsung melayang ke udara, berdampingan dengan Dekan Fu Xingchen dan Mo Tianming. Leng Pogong berkata, apa? Kalian bertiga telah menerobos Raja Wu? Sepertinya kalian telah mempersiapkan ini untuk waktu yang lama. Leng Pogong mengedipkan mata pada Yan Wuji dan dua lainnya seolah akan menyerang dengan kekuatan penuh. Namun semuanya malah melesat ke arah pegunungan. Jelas mereka akan melarikan diri dari sana. Tiba-tiba tawa keras terdengar. Hahaha, Master Sekte yang bermartabat, jarang semuanya berkumpul bersama, mengapa terburu-buru ingin pergi dari sini? Sosok agung tiba-tiba muncul dengan cahaya di punggungnya, bayangan telapak tangannya yang dahsyat itu mengarah ke mereka. Keempatnya terkejut, siapa itu? Sombong ingin menghentikan kami. Mereka berempat menembak bayangan telapak tangan itu secara bersamaan. War, war, suara tabrakan bergema di langit. Leng Pogong dan yang lainnya membuka matanya lebar-lebar. Mereka terkejut, mereka melihat sosok itu langsung mendatangi Dekan Fu Xingchen. Di belakang sosok itu, seorang Wuwang yang kuat juga turut serta. Liu Xuanrui berkata, Leng tua, kita bertemu lagi. Leng Pogong menjawab, Liu Xuanrui, kamu juga telah menerobos ke ranah Wuwang. Dan itu leluhur Liu Tai, bukankah kamu sudah sekarat? Suara keras bergema di seluruh dunia. Pertempuran Raja Wu ini terlihat seperti akhir dunia. Leng Pogong dan kawan-kawan terus melawan. Berbagai metode rahasia juga dimunculkan. Walaupun begitu, tetap saja mereka terluka, muntah darah satu demi satu. Leng Pogong mengambil kesempatan, dia bergegas menuju Qin Chen saat ini. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi mereka. Leng Pogong bergegas dan muncul di depan Qin Chen. Di bawah mata semua orang, serangan Leng Pogong langsung datang ke Qin Chen dan Buddha Hitam. Leng Pogong sangat gembira di dalam hatinya melihat bahwa tangan raksasanya hendak menangkap Qin Chen. Tiba-tiba senyum tipis muncul di wajah Qin Chen. Labu hitam muncul dan sejumlah besar semut pemakan ki dan serangga api seperti dua awan hitam langsung menyapu ke arah Leng Pogong dan menggorogotinya dengan panik. Jantung Leng Pogong bergetar hebat, terengah-engah, seteguk darah menyembur lagi. Dalam sekejap, Qin Chen mengambil kesempatan itu. Dia langsung mengeluarkan pedang karat misteriusnya dan menusukkan ke bagian terlemah di tubuh Leng Pogong. Tetesan darah menembus keluar dari jubahnya, mewarnai jubahnya itu menjadi merah. Buddha Hitam menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia meraung dan mengguncang tombak es di tangannya. Sup! Tombak itu langsung menembus tubuh Leng Pogong. Apa? Tidak! Tubuhnya jatuh ke tanah. Akhirnya Leng Pocong pun is dead. Di atas langit, Yan Wuji dan yang lainnya menyaksikan adegan ini dengan ngeri. Pada saat ini, mereka hanya memiliki satu pikiran di hati mereka, dan itu adalah melarikan diri dan pergi dari sini secepatnya. Tapi bagaimana mungkin Liu Tai memberinya kesempatan? Liu Tai mendesak kekuatannya dengan liar. Dia menyerang dengan tinju yang dahsyat. Mata Yan Wuji tajam, dan tiba-tiba dia menarik Wu Shengfeng ke depannya, sehingga tinju yang dahsyat itu mengenai Wu Shengfeng. Buar! Sebuah lubang besar muncul di perut Wu Shengfeng. Darah memercik keluar. Yan Wuji, kamu! Sebuah jimat muncul di tangan Yan Wuji. Kekuatan spasial tak terlihat langsung menyelimutinya dan cling, Yan Wuji menghilang dari sana. Di atas langit di sisi lainnya, Yu Lengchan sendirian bertarung melawan Zhu Qingfeng, Nang Gongli dan Ye Lu Hongtao. Liu Tai mengguncang sosoknya dan bergegas menuju Yu Lengchan. Akan tetapi Yu Lengchan malah terbang ke sisi Wu Shengfeng yang sedang sekarat itu.
Wu Shengfeng berkata, "Master Sekte Yu, tolong selamatkan aku. Lubang darah di perutnya sangat tragis dan darah terus mengalir keluar dari sana." Dia menatap Yu Lengchan dengan penuh harap, matanya penuh keinginan untuk bertahan hidup. Yu Lengchan menyeringai dan berkata, "Baiklah, Dafa yang haus darah," teriak Yu Lengchan sambil memegang kepala Wu Shengfeng. Matanya mulai memerah, seluruh tubuhnya berubah menjadi iblis. Hanya dengan satu nafas, Wu Shengfeng langsung menjadi mayat, layu dan mati. Semua orang tercengang menyaksikan adegan ini. Liu Tai berteriak marah, "Ayo serang!" Ketujuh Raja Wu menembak secara bersamaan. Yu Lengchan langsung terluka parah. Lalu dengan secepat kilat dia terbang ke langit dan menghilang dari sana. Akhirnya pertempuran ini menewaskan dua Raja Wu yang hebat. Leng Pogong dan Wu Shengfeng mati di tangan mereka. Akan tetapi Yu Lengchan dan Yang Wuji dapat kabur melarikan diri. Setelah kejadian itu, Liu Xuanrui menemui Qin Chen dan berkata, "Tuan Qin, apa yang harus saya lakukan untuk orang-orang Xianzong ini?" Qin Chen berkata, "Yang mulia, serahkan saja pada Buddha Hitam. Buddha Hitam, bunuh mereka." Setelah Buddha Hitam itu membantai Disuan dan beberapa tetua yang tersisa lainnya, mereka semua pergi dari area pertempuran itu menuju kota kekaisaran. Setelah mereka sampai di kota kekaisaran, Liu Xuanrui segera mengeluarkan perintah untuk menghancurkan 4 keluarga utama. Untuk sementara waktu, seluruh dinasti Dawei penuh dengan desas-desus dan pemandangan tragis yang mengejutkan semua orang. Beberapa hari kemudian, di sekitar pegunungan Liu Xianzong, seseorang menemukan mayat Yan Wuji. Sepertinya Yan Wuji telah dibunuh oleh Yu Lengchan. Setelah membantai habis 4 keluarga utama, Liu Xuanrui tidak duduk diam di istana. Saat ini di perbatasan, Liu Xuanrui menatap dingin ke 100.000 tentara bersenjata lengkap di depannya dan berkata, "Semuanya, apakah kalian mendengar teriakan dari luar? Mereka adalah binatang buas dari Dazhou. Mereka telah menyerang dan menghancurkan tanah air kita. Semuanya, saya sendiri sudah siap. Apakah kalian semua sudah siap?" Niat bertarung yang kuat tiba-tiba meletus dari tubuh Liu Xuanrui. "Siap!" teriakan serentak dari 100.000 tentara perkasa mengguncang seluruh langit dan bumi. Liu Xuanrui mengangkat pedang tajam di tangannya dan berkata, "Kalau begitu, apalagi yang kalian tunggu? Ayo serang!" 100.000 prajurit yang telah mengenakan armor jenis baru dan telah menelan pil efek khusus bergegas maju dan bertabrakan dengan 300.000 tentara dinasti Dazhou. Percikan api yang menakjubkan bertebangan di mana-mana. Tiba-tiba jeritan mengerikan mengguncang dunia. Liu Xuanrui menatap Qin Chen di sebelahnya dan berkata, "Shao Chen, armor senjata dan pil efek khusus ini benar-benar menakutkan." Qin Chen menjawab, "Yang mulia, ini baru permulaan. Kedepannya Pavilion Cendiku akan membuat seluruh prajurit dinasti Dawei ini minimal di tingkatan Suan." Liu Xuanrui berkata, "Apa tingkat Suan?" Liu Xuanrui menatap Qin Chen dengan kaget. Saat ini di seluruh dinasti Dawei lebih dari 80% prajurit adalah seniman bela diri tingkat bumi dan tingkat surgawi, 10% seniman bela diri tingkat Suan dan 9% lainnya tingkat Wuzong dan sisanya tingkatan Wuzun. Darah Liu Xuanrui mendidih seketika. Dia sudah dapat membayangkan di masa depan di tanah 100 dinasti ini tidak ada lagi yang dapat menjadi lawannya. Di pihak dinasti Dazhou saat ini, apa yang sebenarnya terjadi? Komandan, situasinya tidak baik. Haruskah kita mundur? 100.000 tentara kita sudah mati terbunuh. Wajah komandan itu tampak membiru. Dia berkata, "Kalau begitu kita mundur dulu. Segera mundurkan pasukan 300 mil ke belakang." Kapten itu berteriak dengan panik, "Ayo mundur!" Dekan Fu Xingchen penuh dengan niat membunuh seperti dewa perang berdiri dengan bangga di langit saat ini menatap barak pasukan dinasti Dazhou. Dia berkata, "Komandan Zhou, mengapa kalian repot-repot pergi dari sini?" Duar, 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 dan komandan dinasti Dazhou itu pun tewas. Dalam waktu kurang dari 10 hari, banyak tentara dinasti Dazhou mati terbunuh di medan perang. Sedangkan sebagian kecil yang masih hidup diusir ke wilayah dinasti Dazhou. Saat ini tentara Dawei juga mulai berkumpul di perbatasan, jelas berniat untuk melancarkan invasi ke dinasti Dazhou. Di sebuah benteng, Qin Chen, Liu Tai dan sekelompok orang kuat lainnya juga telah berkumpul. Liu Tai berkata, "Shao Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Qin Chen tersenyum dan berkata, "Saya tidak akan mencampuri urusan antara dinasti. Tapi apa yang bisa saya jamin adalah bahwa selain 3 pil efek khusus, Pavilion Cendi kami juga akan terus mengembangkan jenis pil baru. Dan kita membutuhkan waktu serta sekutu jika ingin menjadi lebih kuat." Mata Liu Tai tiba-tiba menyala. Memang dinasti Dawei dan beberapa dinasti tetangga tidak sepenuhnya bermusuhan. Misalnya mereka masih berhubungan baik dengan dinasti Daxia. Liu Tai berkata, "Shao Chen, kami mengerti." Liu Tai dan yang lainnya tampak bersemangat.
Setelah diskusi itu, Qin tidak lagi memperhatikan urusan negara dinasti Dawei. Dia kembali ke kota kekaisaran dan mulai berkultivasi. Seiring berjalannya waktu, tingkat kultivasi Qin meningkat sangat cepat di bawah pasokan keluarga kerajaan yang tak ada habisnya. 1,5 bulan telah berlalu, Qin akhirnya menerobos ke tahap tengah tingkat 6. Dan 1 bulan berikutnya, Qin masih meningkatkan basis kultivasinya hingga mencapai puncak tingkat menengah tingkat 6. Setelah berlatih selama 1,5 bulan lagi, Qin jelas merasa bahwa dia telah mencapai kemacetan. Sambil menggelengkan kepalanya, Qin akhirnya keluar dari ruang rahasianya. Melihat itu, Liu Xuanrui berkata, "Shao Chen, akhirnya kamu keluar. Shao Chen, 1,5 bulan yang lalu pasukan kami telah menaklukkan kota kekaisaran dinasti Dazhou. Leluhur Liu Tai memimpin pasukan berkoalisi dengan dinasti Daxia." Qin terkejut dan berkata, "Apa? Dinasti Dazhou telah kalah?" Dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan begitu cepat. Wajah Liu Xuanrui memerah karena terlalu bersemangat. Dia membuka plat informasi di tangannya dan membaca. Berita penting di negeri 100 dinasti. Dinasti Dawei menghancurkan dinasti Dazhou dan menjadi penguasa dari dinasti yang lebih rendah. Ketika Liu Xuanrui bersemangat, Qin mengarahkan pandangannya pada salah satu berita di plat informasi itu. Alam rahasia iblis surgawi. Menurut perkiraan Papilion Tianji, sekitar 1,5 bulan lagi alam rahasia iblis surgawi akan terbuka kembali. Qin terkejut menatap Liu Xuanrui dan bertanya, "Alam rahasia iblis, tempat macam apa itu?" Mata Liu Xuanrui tiba-tiba menjadi serius dan menjelaskan, alam rahasia iblis surgawi adalah medan perang antara ras manusia dan makhluk asing di zaman kuno. Medan perang asing? Qin mengerutkan kening. Liu Xuanrui melanjutkan, "Ya, ini adalah momen penting bagi semua orang di 100 dinasti ini, dan kita bisa mendapat akses ke sana di kota Chaotian." Liu Tai berkata, "Ngomong-ngomong, Shao Chen, kami kesini untuk mengucapkan terima kasih." Liu Xuanrui dan Liu Tai bahkan dengan sangat sopan memberi hormat kepada Qin. Qin tertegang seperti tidak peduli. Dia hanya tertarik dengan alam rahasia iblis surgawi. Dia bertanya, "Yang mulia, bisakah saya dan teman-teman memasuki alam rahasia ini?" Liu Xuanrui menjawab, "Tentu saja, kita punya 10 tiket ke sana." Yu Qianzu dan yang lainnya ketika mendengar itu, mereka terlihat sangat bahagia. Liu Xuanrui melanjutkan, "Tidak ada banyak waktu untuk disia-siakan. Kita harus mulai sesegera mungkin dan aku akan memberimu waktu 3 hari. Setelah itu kita akan berangkat bersama ke sana."